Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita. Juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Dengan sebab barokah hakikat iman kita Allah selamatkan. Kabul maksud, kabul hajat, selamat dunia akhirat. Anak cucu kita mulia hidupnya dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. Pilih gerah apa pilih adem? Kalau pilih adem hujan ya. Jangan ada tuh, Bah. Pilih gerah apa pilih adem? Adem. Ya ini udah adem. Orang tuh kadang Allah tuh dibikin bingung ya. Ya, hujan minta terpanas, giliran panas minta hidup tuh yang enak tuh nerimo pandung. Ya, menerima apa yang menerima apa yang dikasih. Istri dikasih ya diterima, enggak dikasih ya biasa-biasa saja, enggak berkeluh kesah, adem di rumah tangga. Ya, karena kayak saya model Kesarif gitu kan ya, muncul hilang gitu kan. Buat saya tidak masalah. Buat saya bagaimana nanggepin Kesarif bagaikan rembulan. Terkadang hilang, terkadang muncul, tapi tetap itu rembulan. Betul apa enggak? Justru kalau muncul terus pikir saya, ada apa ini kok nggak pulang-pulang kan gitu. Betul apa tidak? Jadi nerima, nggak punya suhudon, betul apa enggak? Bulan itu kadang muncul, kadang apa hilang? Tidak, dia tidak hilang, kan memang ngikutin perjalanan tak? Begitulah Tuhan mengatur kapan rembulan itu harus muncul, kapan rembulan itu harus tenggelam. Bukan tenggelam, memang perputaran takdirnya seperti itu. Hidup pun juga demikian, ya. Kadang di atas, enggak lah, ya. Hidup itu tidak di atas, tidak di bawah, ya. Atas bawah sama saja. Kalau sama-sama, kadang yang atas minta yang di bawah minta dia. Maksudnya Mbak, coba kamu lihat dong. Yang tahu perasaan itu kan cuma kita, ya rasa itu. Kadang orang naik mobil mewah, dia mau kemana? Dia mau ke puncak mencari ketenangan. Tahu-tahu mobil macet di sampingnya gitu. Nah, lagi macet sampingnya tukang beca tuh, ngorok tidur ngorok. Batinnya ngomong nih, enak banget dia orang tidur. Betul, saya tidur pakai AC tidur susah. Di tempat mewah tidurnya situ orang tidur enak banget. Kadang cuma sampai dagang tidur enak. Nah, hidup itu sawang sinar. Katanya santri ngelihat kiai itu enak. Ya memang harus ngakuin bahwa kiai itu nggak enak gimana coba. Makanya kalau kiai anaknya banyak itu wajar. Karena kiai itu tidak punya mainan lain. Beda kalau kayak karyawan habis subuh, bangun subuh, pegawai harus berangkat ke kadang pulang kerja sudah
Nah kalau kiai habis subuh nggak dikerjain, punya dikerjain mulu. Itu bagian dari takdir. Oleh karenanya wahai jamaah yang amat abah cintai, yang penting hidup itu nerima. Apa artinya kita sholat jungkir balik ya wiridan tapi tidak ridho dengan takdir, maka kata Allah, keluarlah kamu dari kolong langitku ini, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Jadi ketika engkau sholat harus seimbang ya antara sholat kamu dengan sudut pandang hidup kamu. Kamu sudah sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah. Betul. Sholat kita karena Allah. Ya inna sholati wa nusuki, ibadah, hidup mati karena Allah. Artinya sholat karena Allah yang mensolatkan. Betul. Kita ibadah karena diibadahkan oleh Allah. Kita hidup karena dihidupkan oleh Allah, mati karena dimatikan oleh Allah. Jadi bukan sholat karena itu karena makna untuk, tidak ada untuk itu. Ya, hidup untuk Allah. Apa Allah yang bikin hidup kamu? Kok kamu hidup untuk Allah? Nah ini perlu diluruskan itu, betul? Betul apa enggak? Selama ini kan seakan-akan hidup untuk Allah, bukan? Ya. Hidup itu karena dihidupkan oleh Allah. Betul begitu? Betul? Allah yang menciptakan hidup. Ya. Masa kita hidup untuk Allah? Enggak. Allah yang menciptakan kamu hidup. Hidup ini untuk Allah, bukan untuk Allah. Hidup itu karena Allah. Artinya karena dihidupkan oleh Allah. Kita mati karena dimatikan oleh Allah. Kalau semua sudah digerakkan oleh Allah, maka tidak ada lagi kekuatan kita. Betul, hakikat kita itu adalah la haula wa la quwata illa, tidak punya daya dan upaya apapun kecuali Allah yang menggerakkan. Kalau kita sudah menyadari betul, bukan hanya terjadi pada diri kita, apa yang kau lihat kepada orang lain pun kamu harus merasakan. Dia sholat karena disolatkan oleh Allah. Dia ibadah karena diibadahkan oleh Allah. Dia hidup karena dihidupkan oleh Allah. Apapun kehidupan mereka, mau kaya, mau miskin, mau baik, mau buruk, pandanglah itu Allah semua yang menjadikan seperti itu. Jangan cuma melihat dirinya sendiri hidup dihidupkan oleh Allah. Betul? Jangan cuma melihat takdirmu, menerima takdirmu, tapi kadang orang tidak menerima takdir orang lain. Contoh, kamu buka warung dikasih lancar, itu takdir. Kamu alhamdulillah, ini maksudnya takdir dari Allah. Giliran orang lain warungnya, nah macet, takdir siapa? Takdir dirimu juga kan? Kamu dagang lancar, siapa yang melancarkan? Siapa yang menakdirkan? Ketika macet, siapa yang bikin macet? Takdir siapa itu? Allah juga. Nah, kadang takdir dirinya dia terima, kadang takdir orang lain dia nggak terima. Contohnya gini, ini kadang sama-sama ustaz aja lah, gampangnya lah, sama-sama kiai gampangnya. Ini kiai sadar bahwa yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan adalah Allah, betul? Yang memberi pengaruh adalah Allah. Kadang ini kiai baru datang, apalagi masih anak muda gitu ya. Pengikutnya banyak. Ini sudah lama. Jadi kiai kadang nggak maju-maju. Tapi kalau dia melihat dengan pandangan semata Allah, dia tidak akan merasa iri. Justru dia akan menunjuk betapa kuasanya Allah. Saya jadi kiai dulu pernah ada kiai siapa tuh. Dia bilang waktu di Cibitung, lupa saya, dari Madura. Saya ini tak kasih waktu itu kalau nggak salah pidato sama saya. Saya sudah usia saya 70 tahun. Saya ngimam manakim sudah berpuluh-puluh tahun, tapi jamaah saya tidak banyak. Tapi ke Junedi sekian lama jamaah sudah luar biasa. Ini nggak bisa ditiru. Ini memang sudah kodrat pemberian dari Allah. Nah, itu baru bagus. Itu baru namanya alim. Ngerti nggak? Alim, al-alim itu orang alim itu orang yang tahu kepada Allah,
baru namanya alim. Kalau cuma pinter ilmu tapi tidak tahu kepada Allah, banyak ilmunya banyak ya, tapi selalu mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kekurangan, oh dia cuma alim, pinter tentang keilmuan, tapi dia tidak tahu kepada Allah. Kalau tahu kepada Allah, dia tidak akan pernah mengkambing hitamkan mencari kesalahan orang lain. Yang dia lakukan apa? Dia cuma berusaha untuk membuang keburukan yang ada pada dirinya, menghiasi hidup dengan kebaikan, dan selalu memandang orang lain dengan kerja perbuatan semua itu Allah. Kau duduk di bawah, Allah yang menakdirkan kau ketemu dengan aku ya, dengan Abah. Kau duduk di bawah ya, sebagai jamaah, ada yang sebagai imam, ini sudah diatur oleh Allah. Makanya kalau ada kadang ya maaf ya, orang kalau betul-betul amanu wa taqau, iman takwa betul kepada Allah, dia tidak akan pernah khawatir, tidak akan punya takut. Apa harus takut? Wong sudah takluk kepada Allah. Kayak jamaah itu. Adakah kekhawatiran kamu ketika berangkat ke sini hujan? Khawatir nanti kehujanan di sana, ada? Nggak ada. Ketika kamu duduk hujan, ada kekhawatiran nanti saya masuk angin, ada? Nggak ada. Kenapa? Karena sudah takluk dengan kehendaknya. Kadang ada orang kiri kepada orang lain selalu takut dan khawatir. Ada apa? Suami saya selalu khawatir, Pak. Kadang usaha takut rugi, ya nggak apa-apa, namanya juga bukan wali. Kalau wali tidak punya hawa. Jadi kalau ada kiai khawatir jamaahnya habis, khawatir bangkrut, khawatir kalah pengaruh, berarti belum. Ya, gitu aja. belum wali khawatir ya. Apalagi khawatir ke santrinya misalnya ya. Dulu Abah itu tiap malam pengajian, tiap malam. Setelah imam-imam ini mulai ada saya kasih suruh isi, mulai banyak nerima, aja saya mundur. Biarlah ini imam-imam yang maju. Apa khawatir deh? Enggak, saya nggak khawatir. Nanti wilayah saya dihabisin. Apa yang dihabisin? Orang tua itu membawa guru, membawa hutan buat santri. Orang tua membawa hutan buat anak. Begitu hutan terbawa, sudah ditanami, sudah tumbuh, ayo rawat dengan baik. Itu baru namanya orang tua. Paham maksudnya? Baru namanya orang tua. Tapi anak harus ingat, betul nggak? Itu baru namanya orang tua. Babat. Dulu saya babat di Jawa Barat, saya yang babat. Lagi Kerawang, nggak ada dulu Kerawang pikir mana kayak gini. Nggak ada. Makanya begitu awalan apa zikir manakib, waduh, suara sumbang itu banyak dari mana-mana. Tapi ada kiai yang pertama kali mendukung apa tuh? Kiai Syarif Hidayatullah. Itu makanya cinta pertama itu benar. Makanya timbul tenggelam, tetapi sudah jadi bulan dia. Apapun alasannya bulan tetap. Begitu sudah datang nongol lagi, kata Ramadan, hei malam bulan purnama. Kira Syarif datang itu sudah. Kalau lama nggak nongol, wah bulannya lagi nggak nampak. Tanggal berapa sekarang? Oh masih tanggal 2. Hidup jamaah mana ke? Setiap orang ingin sukses. Ada kadang datang ke saya, apa cerita, saya ingin minta doa Abah. Saya ingin supaya hidup itu lancar, semua urusan mudah. Oh ya. Suatu ketika datang lagi cerita, Mbah, tadinya saya tuh lancar-lancar saja. Kenapa sekarang susah berjalan? Apa yang kau inginkan? Kemudahan. Maka biarkanlah kesulitan itu datang kepadamu, karena sesungguhnya dialah yang akan membuka kemudahan untuk kamu. Kadang orang takut ketika datang susah. Padahal susah itulah sebenarnya di balik kesusahan itu ada yang namanya kebaan.
kemudahan. Kalau kamu ingin mulia, jangan nolak kita datang kehinaan. Dihina orang, direndahkan orang, jangan tolak, jangan marah. Alhamdulillah, berarti ada kemuliaan di balik itu. Kalau orang mau masuk surga itu sulit katanya Gus Harif itu. Kan gitu ya, gitu. Karena harus nyebrang yang namanya Siratul Mustaqim. Betapa sulitnya masuk surga. Itu tidak peduli mau haji kayak mau siapa kayak, harus melewati yang namanya Siratul Mustaqim. Kau tahu Siratul Mustaqim itu kayak apa? Saya juga belum tahu juga sih. Tapi karena kita orang beriman, kita percaya bahwa Siratul Mustaqim itu suatu jembatan yang sangat tajam sekali, dan kecilnya itu sama dengan rambut yang dibelah 7. Bayangin, rambut satu saja kadang kita nggak kelihatan, masih dibelah 7. Saya nggak habis pikir gimana lewatnya nanti. Kayaknya pada jatuh semua gitu. Nggak ada yang selamat kayaknya itu. Coba pikirkan baik-baik itu. Apa sebenarnya maksud daripada itu gitu. Udah dibagi bang, ke sholat. Coba sampean bayangkan, renungkan baik-baik. Saya mau nyebrang ke nyebrang sungai, lalu di situ jembatannya sekecil rambut dibelah 7. Mau gelantung juga kayaknya jatuh juga. Coba bayangkan, kira-kira bisa tidak? Sulit nggak? Sangat sulit. Ya artinya apa? Untuk mencapai suatu kebahagiaan, untuk capai kepada suatu keindahan, mencapai suatu kenikmatan yang hakiki, itu tidak mudah, wahai saudaraku. Sulit sekali, halus sekali. Jadi mohon maaf ya, untuk sampai kepada Allah itu halus sekali, sulit sekali. Makanya itu kita perlu apa? Makanya Abah bilang, jalan menuju surga teramat sulit dan sukar. Kau harus melewati jembatan yang namanya Siratul Mustaqim, yang teramat sulit. Tapi Abah punya jalan lain menuju surga. Mau saya kasih tahu? Jawaban lagi udah tahu. Ya, kalau lewat yang nyebrang ini susah, lewat jalan lain menuju surga. Apa itu? Cinta. Cinta adalah jalan lain menuju surga. Imam Manaqib gampangnya ini. Kamu tidak perlu tirakat, ya? Saya bilang, saya mulai sekarang saya ijazahkan zikir Manaqib Al-Baghdadi ini, siapapun yang mengamalkan, amalkan. Siapapun yang ngimamin, tidak perlu izin lagi sama saya. Izin sudah bawa jamaah. Percuma izin, ujung-ujung nggak ada jamaahnya. Berkembang itu. Ngimamin, apa perlu tirakat? Kadang yang Imam Manaqib lucu lagi. Makmum begitu doa saya makmum Abah Al-Fatihah, enak banget ya. Tapi laku gitu loh. Mustahil juga gitu. Mandi kalau kata orang Jawa itu, mandi demen gitu. Kadang khususan tawasulnya saya makmum Abah Al-Fatihah, enak banget gitu. Iya Pak. Ada yang begitu. Ada kan? Ya. Tapi laku, yang penting kan lakunya. Ya. Ya? Saya juga makmum Abah. Yang penting laku. Kalau yakin laku, kalau tidak yakin ya tidak laku. Pernah kadang jamaah